Haleluya. Apa kabar Ibu Saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Mari berikan sorak-sorai bangga dahsyat buat Tuhan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas hidup kami ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Thank you Lord Jesus. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Thank you Lord. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur Tuhan, dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Selamat yang bangkit berdiri Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Menyanyikan pujian ini dan penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku, haleluya Yesus, dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Haleluya Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
Kami rindu memandang wajah, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawa ku dekat. Haleluya Yesus. Dalam hati-Mu kami rindu mendengar suara, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari dengan segenap ruangmu katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, mari rasakan kasih Tuhan pagi ini. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lihatkan tangan-Mu, ku mengangkat tangan-Mu. Haleluya Yesus. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Mari angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau rasakan kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Kau indah Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kamu rasakan kasih-Mu lebih dahsyat lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Mari katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Dengan segenap iman, mari jemaat saja katakan mengalirlah. Mari mengalir tempat ini Tuhan. Haleluya. Di tempat, mari mengalir di hati kami Yesus. Oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih dengan iman katakan mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini ya Tuhan, umat pilihan-Mu, umat yang percaya kepadamu, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena anugerah Allah yang melimpah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu ya Bapa, membawa tubuh jiwa roh kami, karena kami rindu selalu kami dipulihkan oleh Tuhan, memberikan hati yang baru Tuhan, di mana firman Allah boleh masuk dalam setiap pribadi kami masing-masing. Firman Allah boleh tinggal dalam hidup kami. Kami perlu kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami menjalani hidup kami dalam dunia ini. Kami kuat, kami berbahagia karena anugerah Allah Engkau berikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami. Kami dapat pergunakan waktu ini sebaik-baiknya bersekutu dengan Engkau, sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan, kami diperbarui, kami dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, membuka hati kami terbuka bagi Engkau, sehingga kami boleh mengalami anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengundang hadirat-Mu tinggal dalam setiap hati kami masing-masing.
Oh Bapa di sorga, terima kasih supaya kami kuat menjalani hidup kami ini di dalam dunia ini. Kami boleh memperoleh kemenangan atas segala masalah persoalan kami. Sebab itu pagi hari ini kami bawa seluruh hidup kami ini kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Semua kami yang hadir sore hari ini, hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman Allah, tetap mengurapi dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hari yang penuh sukacita bagi kami. Kami dapat pergunakan sebaik-baiknya, di mana hadirat Allah kami boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan pekerjaan ibadah pagi hari ini. Kami serahkan kepadamu, dan biar Engkau tetap bekerja di dalam setiap pribadi. Kami bersyukur, dan pekerjaan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mulaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Bisa berikan salam. Kita kan nggak boleh salaman. Jadi cukup gini, katakan Tuhan Yesus baik kepada kiri kanan Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama kita katakan haleluya.
Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah luar biasa bagi setiap kita. Dia berjanji tidak pernah mengingkari. Dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari saya undang bagi berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Mari katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam Tuhan, dalam lembah kelam. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini, Kau hadir di sisi. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan, haleluya. Kaulah Tuhan
setia dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami ada untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan. Kami percaya setiap persembahan tubuh kami itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan dalam ibadah ini. Saat ini Tuhan, setelah kami memuji-Mu, setelah kami memuliakan Tuhan, menyembah Engkau, hari ini kami rindu Engkau berfirman bagi kami. Kami percaya firman modal kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman menjadi, oh Tuhan, pedoman hidup kami untuk kami berjalan semakin hari semakin menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau hari ini. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Ya, Dia masih berikan nafas, masih berikan kesehatan sehingga hari ini kita bebas ya untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan bagi saya untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sudah memberkati saya secara pribadi. Ada satu ayat di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Galatia pasal 3 ayat 1. Ya. Bisa dibuka di Alkitab ataupun di HP, karena HP kan bisa ada aplikasi Alkitab ya. Malah kalau HP bisa enak karena aplikasinya bisa banyak. Alkitab dalam bahasa Jawa, Alkitab dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Oke, Galatia pasal 3 ayat 1, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Berangkat dari ayat ini, saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan hari ini tentang siapa yang sudah mempesona kamu. Makanya ada beberapa waktu yang lalu, saya sedang terpesona soalnya saudara. Terpesona dengan betapa luar biasanya Tuhan kita. Ya kan? Kita melihat apa karya Tuhan bagi kita. Kita berdosa. Allah, Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Ini yang saya yakini. Tentunya yang Bapak Ibu juga yakini. Menyelamatkan saya, Dia turun dari sorga. Tujuannya untuk menyelamatkan saya, menebus saya dari dosa, sehingga saya terkagum-kagum. Nah, kata mempesona sebenarnya kalau Bapak Ibu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak menemukan kata itu. Sebenarnya lebih kata memesona. Tetapi kalau pakai kata terpesona iya ada. Nah, tapi saya sudah menyimpulkan kata mempesona itu mengagumkan, sangat menarik perhatian, memukau atau kita kagum. Makanya kalau saya lagi mimpin pujian ada satu lagu yang saya sangat suka juga. Ku kagum hormat akan Engkau. Ada satu kekaguman saya kepada Tuhan. Saya ungkapkan dengan istilahnya dari hati yang terdalam. Sehingga ketika saya melihat kasih Tuhan, saya melihat karya Tuhan, terlebih apa yang Dia sudah kerjakan bagi saya secara pribadi. Dia mati di salib, itu suatu hal yang luar biasa hanya untuk saya dan saudara. Amin. Saudara, siapa yang sudah mempesona kamu? Nah, kenapa Alkitab mengatakan orang-orang Galatia itu bodoh? Saya tertarik dengan kalimat itu. Hai orang Galatia yang bodoh. Kita tahu firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Galatia, jemaat yang ada di Galatia. Tetapi Paulus mengatakan, hai orang Galatia yang bodoh, siapa yang sudah mempesona kamu? Akhir-akhir ini banyak tawaran tuh bagi kita. Apalagi dengan virus corona ini kita kebanyakan di rumah sudah bosan sudah satu tahun lebih. Ya, bulan Februari kita tahu kita di lockdown. Februari ya berarti sudah setahun lebih. Sudah bosan, kita mulai pingin mencari sesuatu yang baru. Pingin ke tempat-tempat yang mempesona. Ya, cari-cari tempat hiburan. Ya, sudah bosan di rumah. Tetapi yang lucunya saudara, kita ke mall,
kita ke tempat-tempat hiburan, kita bisa. Tetapi ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, kok nak ke gereja? Iya, masih protokol kesehatan, alasan kita ada aja, saudara-saudara. Nah, dari ini orang-orang Galatia ditegur oleh Rasul Paulus, hai orang Galatia yang bodoh, siapa yang sudah mempesona kamu? Apakah karya Kristus yang begitu luar biasa, dia mati di salib, menebus saya dan saudara, sehingga kita ini, saya mau katakan orang yang berharga. Amin. Yesus memberikan nyawanya bagi kita karena kita ini berharga. Seharusnya kita terpesona dengan Yesus, karya Tuhan di kayu salib. Apa yang dia sudah lakukan, kita harus kagum. Makanya ada lagu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Makanya ketika kita duduk di tempat ibadah, seharusnya ketika pujian penyembahan dinaikkan, kesempatan disitulah kita menyatakan, kita mempesona. Aslinya kita sedang terpesona dengan kuasa Tuhan. Nyatakan itu. Besar anugerahmu. Ada satu ungkapan dari hati yang membuat kita terpesona dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah berarti Tuhan, jemaat Galatia dikatakan bodoh kenapa? Nah, kita akan melihat sebentar. Nah, di dalam ayat 10, Galatia pasal 1 ayat 10, itu ada dasarnya. Galatia 1 ayat 10, kita mundur satu halaman. Ya. Ayat 10 begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dasar ini ya, bahwa sebenarnya orang-orang Galatia mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Nah ini, daripada mereka memberi yang terbaik buat Tuhan. Makanya Paulus bilang, siapa yang sudah mempesona kamu? Jemaat Galatia sedang terpikat, ada Injil yang lain. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 itu, aku heran, sampai Paulus bilang, aku heran bahwa kamu begitu keras berbalik kepada dia. Jemaat Galatia berbalik imannya. Sudah bukan Yesus yang membuat mereka terpesona. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan toh, bukankah jelas bahwa Kristus sudah mati untuk kamu? Seharusnya ini yang membuat kita terpesona. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, firman Tuhan kali ini saya sangat, saudara, bergairah. Sebab saya pun sangat terpesona dengan karya Tuhan. Makanya ada satu lagu yang saya nyanyikan waktu yang lalu waktu saya worship leader. Bahwa Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Saya sedang terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Seharusnya sikap ini, sikap yang sama, kita pun terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, yang sehingga membuat kita terpesona mungkin oleh keinginan-keinginan dunia. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Coba kita lihat Matius pasal 4 ayat 8-9. Kita lihat dulu ya, saya membandingkan dulu. Iblis menawarkan ini, Matius pasal 4 ayat 8 dan 9, firman Tuhan begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus saja sempat digoda iblis supaya Yesus istilahnya, ayo kalau kamu ikut aku sembah, kalau aku akan berikan kepadamu, ditawarkan begini, aku akan berikan kepadamu. Itu lihat tuh, kekayaannya, wah kemegahannya, dunia dengan segala kemegahannya. Ini loh, asal kamu sujud menyembah aku. Apakah kita sekarang sedang terpesona dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Ataukah kita sedang ada sesuatu yang justru membalikkan iman kita
Sehingga justru lebih besar kita terpesona dengan tawaran seperti ini ataukah dengan karya Kristus bagi kita. Ini yang ditawarkan iblis. Tapi saya percaya kita lolos di sini. Sebab kita orang-orang yang kuat iman. Oke, kita yang masuk yang kedua, yang ditawarkan dunia seperti apa? Coba lihat di Yohanes pasal 16. 1 Yohanes 16. 1 Yohanes Kitab 1 Yohanes pasal berapa itu? Saya lihat sebentar. Ya, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 17. Begini firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah ini ya, kadang-kadang kita terpesona dengan keadaan dunia sekarang yang menawarkan kita berbagai banyak hal. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, dan dunia sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Kita tidak usah terlalu fokus ayat yang ke-17, tapi coba lihat, perhatikan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, coba kembali. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata. Ini enak, saudara. Makanya saya bilang tadi, kadang kan kita bosan di rumah, kita ingin cari tempat yang lebih enak. Kita ke tempat-tempat mana yang enak dipandang mata. Ya, kita ke tempat, ya pokoknya mengenakan lah. Kadang-kadang kan kita pakai istilah cuci mata, nah, supaya enak dalam pandangan kita. Tawaran-tawaran dunia seperti ini yang kadang-kala membuat kita terkagum-kagum. Tapi ingat, ini tawaran, semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata itu bukan berasal dari Bapa. Tetapi dunia menawarkan kita sehingga kadangkala kita terkagum-kagum dengan tawaran dunia. Bahkan ada orang yang rela melepaskan iman demi jabatan. Anak muda ada yang rela melepaskan iman karena mau menikah dengan orang yang lebih wow, terpesona dengan pangkat, terpesona dengan berbagai hal. Oh, dia ini orang kaya, dia ini orang pangkat. Jadi saya terpesona, enggak apa-apa deh, saya tak lepaskan Yesus, yang penting saya hidup enak. Tawaran-tawaran banyak hal bagi kita. Mungkin bagi engkau sebagai seorang pemimpin perusahaan, bagi engkau seorang yang pengusaha, ada tawaran-tawaran yang mengenakan mata, mengenakan daging. Wah, keuntungan lebih besar. Tapi justru melepaskan iman kita. Tidak apa-apa deh keinginan, yang penting aku untung banyak. Tapi kita sudah melakukan suatu dosa di sana. Siapa yang sudah mempesona kamu? Kata Rasul Paulus dalam firman Tuhan. Kita jangan masuk kategori orang-orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Hai orang Galatia yang bodoh, siapa yang sudah mempesona kamu? Seharusnya yang mempesona kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karyanya Dia bagi kita. Ketika kita sudah tahu ini, saudara, hidup kita pasti akan tercover. Kita mau melakukan dosa, ingat, oh ya, enggak, saya ini sudah ditebus dosa saya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kali ini dengan waktu yang singkat. Iblis sudah menawarkan, tadi saya sudah sampaikan. Ya, sehingga Hawa pun terpikat. Iya kan, Hawa terpikat dengan buah yang wah kelihatannya kok sedap dipandang mata. Hawa jatuhnya kan di situ. Dia melihat ini buah enak dipandang mata. Kemudian dia ambil, makan, kasih kepada suaminya. Tawaran iblis dengan segala kemegahan. Kita pasti lolos. Sebab saya tahu iman kita sudah di atas itu. Tetapi ketika masuk yang kedua, kita kadang masih ragu-ragu. Oh Tuhan, keinginan mata, keinginan daging. Kadangkala saya ini masih tidak bisa. Tapi saya percaya ada satu pribadi yang membuat kita bisa. Makanya hari ini kita sedang doa 10 malam. Roh Kudus akan menuntun kita berjalan sampai surga. Makanya pentingnya doa kepenuhan Roh Kudus. Pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu saudara, supaya kita berjalan sampai surga. Dia yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan membimbing kita. Mari bisa hadir besok malam sampai Sabtu ada. Nanti minggu depan kita merayakan hari Pentakosta atau hari Pantekosta atau hari ketuangan Roh Kudus.
Ini yang seharusnya membuat kita terpesona, karya-karya Tuhan bagi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal ya yang ditawarkan Alkitab, yang ditawarkan Yesus bagi kita. Yang pertama, Yesus sudah menawarkan keselamatan yang luar biasa bagi kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sedang terpesona dengan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bangga saya punya Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Saya bangga saudara. Bapak Ibu bangga, amin. Amin. Kita harus terpesona dengan karya Tuhan. Kasih-Nya yang sempurna Dia sudah kerjakan bagi kita. Itu hanya karena kita saudara, Yesus mati di salib. Kita sudah peringati dengan peristiwa Paskah kemarin. Yesus sudah melewati semuanya itu. Segala dosa kita ditanggungan di kayu salib. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Terpesonalah dengan karya Tuhan. Makanya hidup kita bawa ketika kita ada dalam rumah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku, saya berikan untuk kamu. Toh kita tidak lama sekarang kan ibadah. Pujiannya aja hanya 20 menit. Ya lebih sedikit lah kadang. Firman Tuhan 20 menit, 25 menit. 1 jam kita di gereja. Ya 1 jam saja. Makanya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena apa? Di sinilah kita sedang mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika hati kita sudah tertuju kepada Tuhan, terpikat pada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membuka jalan apapun yang menjadi persoalan kita saudara. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kasih Tuhan begitu sempurna. Ini yang pertama yang Tuhan berikan. Dia sudah memberikan keselamatan lewat kasih-Nya bagi kita. Kagum dong dengan perbuatan Tuhan. Mari kagum dengan karya Tuhan bagi kita. Yang kedua, apa yang sudah berikan penebusan dosa tadi. Dosa kita. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Yesus datang bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45. Tetapi untuk melayani. Itu bisa dibuka tolong. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saya dan saudara ditebus di kayu salib. Karya Tuhan begitu sempurna bagi kita. Kagum dong dengan karya Tuhan. Dan hal yang luar biasa yang sangat indah. Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, saya akhiri dengan yang ketiga ini di kitab ini karena kita sedang masuk masa-masa istilahnya kalau di GPDI ini kita bangga dengan GPDI karena GPDI punya doa 10 malam. Ya, doa 10 malam ini supaya apa? Bapak Ibu yang belum penuh Roh Kudus minta, kita butuh Roh Kudus. Karena Yesus sekarang sudah di sorga. Yang bekerja sekarang Roh Kudus. Kita minta supaya Dia memenuhi segenap hidup kita. Karya Yesus sudah sempurna, Dia sudah menyelamatkan kita. Tinggal kita kuat enggak ketika kita berjalan sampai surga. Banyak tantangan, banyak rintangan. Sehingga banyak yang membuat kita terpesona. Bisa kita belok kiri, bisa belok kanan. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus, saya percaya kita mampu. Sekali lagi saya bilang kita mampu berjalan sampai ke surga. Kisah pasal 1, kita lihat. Kisah pasal 1, ayat yang ke-11. Apa yang Yesus tawarkan? Yesus akan datang kembali. Ini janji kita. Saudara-saudara, ini sudah disampaikan Bapak Pendeta John Taingetan kemarin dalam ibadah hari kenaikan. Kisah pasal 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ada satu kalimat di sini, mengapa kamu berdiri melihat? Jadi ketika Yesus naik ke surga, saya sedang menggambarkan begini. Ya, misalkan dalam posisi di tengah ini Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu sedang lihat saya, tiba-tiba saya sedang terangkat, Bapak Ibu terkagum,
Nah seperti itu. Nah murid-murid sampai terpesona melihat Yesus terangkat. Sampai dibilangin, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Sama-sama kita baca 2-3. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali menjemput kita. Ini janji Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan kita. Begitu detail Tuhan sudah berikan karyanya, pengorbanannya. Seharusnya hidup kita sepenuhnya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan. Kaget mereka. Orang Galilea, kenapa kamu berdiri? Sampai terpesona, bengong masih mereka melihat langit terbuka kan? Di Alkitab bilang di Kisah pasal 1 ini, langit terbuka, kemudian Yesus terangkat ke surga. Mereka terbengong, baru ada suara ini, kaget mereka. Nah dari Kisah pasal 1 ini, kemudian ada Kisah pasal 2, di mana di sana hari Pantekosta. Yesus bilang, kamu tunggu di Yerusalem, aku akan mencurahkan rohku di sana. Makanya 10 malam doa di kamar loteng Yerusalem itu peristiwa yang begitu luar biasa. Sehingga mereka berbahasa roh, berbahasa lidah. Yang orang-orang yang waktu itu hadir di Yerusalem dari segala macam bangsa kaget. Loh itu kan bahasaku kok mereka ngomong ya. Mereka kan orang Arab, orang Partia, orang segala macam. Coba lihat di Kisah pasal 2 itu. Terkaget-kaget, terkagum-kagum dengan karya Roh Kudus. Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Mari ada doa 10 malam. Bapak Ibu Saudara yang belum penuh Roh Kudus minta. Kan Tuhan bilang minta. Terlebih bagi saya sih, mari pelayan-pelayan. Kita melayani di sini bukan kuat dan gagah, bukan karena skill kita juga. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Tetapi semuanya kita berserah. Itu semua karena karya Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita. Mari datanglah doa. Minta. Engkau yang sudah merasa sudah penuh Roh Kudus, biar engkau alami pengalaman yang indah, hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus adalah pribadi. Sudah dijelaskan tadi malam. Siapakah Roh Kudus itu? Oknum ketiga dari Allah. Dia adalah Allah, dia adalah pribadi. Dia juga pribadi yang senang disembah, dia juga pribadi yang senang. Roh Kudus ini sebagai penolong nanti akan dijelaskan di ibadah 10 malam nanti, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana tadi penuh Roh Kudus dan lain-lain. Masih ada 7 hari. Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu yang punya waktu, berikan waktumu. Siapa yang sudah membuat engkau terpesona? Karya Kristus, Allah seharusnya yang sudah mempesona kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari lakukan semua ini. Yesus menawarkan ada kasih yang sempurna di sana. Ada penebusan dosa oleh darahnya sehingga kita layak. Kemudian Yesus bilang, aku akan datang kembali menjemput kamu. Tapi sebelum Yesus menjemput, kadangkala kita terjalan terseok-seok kiri dan kanan. Yesus bilang, aku akan berikan penolong yang akan menuntun kamu supaya kamu mampu, supaya kamu kuat. Itulah Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Kita akan akhiri dengan satu pujian yang lagu tadi, Tuhan kasih-Mu. Saya percaya firman Tuhan ini memotivasi kembali kita. Mari kita semangat kembali seperti tema. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Gembala sudah memberikan tema yang luar biasa. Jangan kendor. Supaya apa? Iman pun kita tidak kendor. Kita sama-sama ada dalam kerajaan sorga. Kita sama-sama kuat. Saya percaya hari ini yang sakit, ada Tuhan yang sanggup. Ketika engkau terpesona dengan Tuhan, karya Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau
yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari dari awalnya kamu bisa Tuhan kasih-Mu yang membuat kita terpesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, kuasa-Mu yang menggetarkan hidupku. Sungguhlah menggetarkan hati. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau sudah mempersona kami Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu indah dan begitu luar biasa. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan siap memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Mari kolektan bisa maju ke depan. Dan saudara perhatikan, minggu depan kita ibadah masih jam 6, setengah 9, jam 4 dan jam 6 sore. Ya, minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Albert Kurniawan dari Gembala GPDI Kebayoran Baru Jakarta, ya, kita anggap sebagai pra-HUT. Kemudian untuk tanggal 30 Mei itu HUT ada sedikit perubahan. Biasa kita 1 jam selesai, ini mungkin tambah 15 menit atau apa karena ada beberapa kegiatan. Jadi untuk tanggal 30 Mei yang pertama tetap jam 6, yang kedua setengah 9, yang ketiga tetap jam 4, hanya yang keempat dari setengah 6 menjadi jam 6. Ini khusus tanggal 30 ya. HUT akan dilayani oleh Pendeta Yoce Peluan, Ketua Majelis Daerah dari Sulawesi Selatan, yang mantan anggota Majelis Pusat. Dan itulah sebabnya saudara sudah dibagi ya, karena kami akan atur lebih banyak sedikit dari yang ada biasanya. Biasanya kami paling 120, kita bisa tambah 10 atau 15 lagi. Kalau masih lebih mesti naik di atas. Dan itulah sebabnya saudara yang sudah ambil kupon tadi, apakah ibadah 2, 3 atau 1, ikut jadwal yang ada. Tapi waktu pulang misalnya saudara tadi ambil, suami saya belum diambil tapi dia ingin datang, bisa ambil ya waktu pulang atau minggu depan, karena kami harus hitung beberapa itu ya berkaitan dengan konsumsi juga, meskipun konsumsi nanti dibawa pulang ya, tapi biar semua jalan dengan baik. Terima kasih persembahan yang sudah masuk, ada 88 persembahan, 25 juta sekian, jadi kita butuh tidak banyak lagi, mungkin 2-3 juta lagi sudah cukup. Dan terima kasih bagi saudara yang masih ingin memberikan aqua, ya, air mineral. Kalau boleh kasih gelas, kalau bisa ada yang lebih kecil, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Kami gunakan
untuk HUT, dan kalau lebih kita gunakan untuk anak-anak kampung Inggris sewaktu mereka pulang setiap ibadah. Jadi ini yang dapat sampaikan. Jadi kalau saudara masih mau minta nanti bisa minta, misalnya saya mau ibadah 4, misalnya tadi keburu ambil 1, ternyata 3, bisa ditukar karena kami akan hitung berapa kupon yang habis ya. Tuhan menolong, memberkati supaya semua nanti jalan dengan baik ya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi minggu depan jam ibadahnya sama ya, tanggal 30 yang berbeda, dan tanggal 31 itu ada ibadah khusus ya, pelayan suami istri, guru-guru sekolah minggu, dan hamba Tuhan wilayah Pare ya. Jadi kita tidak bisa undang semua jemaat karena nanti tidak muat. Itu kita syukuran bersama hamba Tuhan, terutama pelayan suami istri dan guru-guru sekolah minggu. Mungkin wadah-wadah, tiap wadah ada 2 atau 3 orang, demikian dengan cabang 2-3 orang supaya paling banyak 120. Mari saudara bisa memberikan persembahan, kita sudah dan nanti kalau sempat saudara bisa WA atau kasih tahu ke gereja, ada nomor WA, atau kasih tahu ke petugas. Kalau saudara satu rumah itu lebih dari 1 orang, ini duduknya bisa sedikit rapat karena mereka satu rumah ya. Tapi yang lain tetap jaga jarak supaya kita bisa mengatur. Kalau yang suami istri bisa lebih rapat dan bisa menolong yang lain. Tapi tetap kita ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan selalu mencuci tangan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang sudah datang semuanya diberkati Tuhan. Yang ibadah di rumah online juga diberkati Tuhan. Yang sakit, yang susah, yang ada masalah dan persoalan, Tuhan tolong. Tuhanlah jawaban dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk hari ulang tahun gereja kami, tanggal 30, ibadah 1, 2, 3, dan 4 untuk seluruh jemaat, dan tanggal 31 untuk pelayan suami istri, guru-guru sekolah minggu, dan diwakili wadah-wadah dan hamba-hamba Tuhan sewilayah Pare, juga Tuhan berkati. Pembicara minggu depan Pendeta Albert Kurniawan dalam Pra-HUT, Tuhan memberkati. Demikian juga Pendeta Poluan pada tanggal 30 dan 31, Tuhan berkati. Kami semua diberkati Tuhan akan suami, istri, anak-anak kami yang tidak ada di Pare, yang ada di kota yang lain karena studi, karena pekerjaan. Tuhan juga tolong dan berkati mereka. Kami akan pulang bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang ingin sudah terima tadi tapi ingin ganti jamnya, bisa minta ke petugas di belakang ya, diganti. Atau suaminya belum saudara ambil, sekalian minta.